Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini kita pengen ngomongin satu buah device yang udah gue pakai lewat satu minggu 2 hari atau 3 hari lah gitu ya. Samsung Galaxy A10. Yuk kita ngobrol. Samsung Galaxy A10 ini adalah satu buah handphone keluaran Samsung yang lumayan banget dibandingkan harganya yang 1,799. Ada 3 pilihan warna, yaitu hitam, biru, dan merah. Samsung Galaxy A10 stands out dibandingkan Samsung keluaran 2018 kemarin secara model menurut gue. Gue tahu mungkin juga nantinya akan ada pertanyaan, mendingan mana Fik? A10, M10, A20, M20, ya itu nantilah. Buat sekarang kita ngomongin dulu konsen di A10-nya aja ya. Secara dimensi, Samsung Galaxy A10 punya ukuran 15,5 x 7,5 cm dengan tebal 7,9 mili dan beratnya 168 gram. Desainnya sendiri bisa dibilang ramping, jadi punya grip atau pegangan yang nyaman di tangan, dan pengoperasian menggunakan satu tangan juga nyaman. Apalagi One UI yang diadopsi oleh Samsung Galaxy A10 ini memang didesain supaya penggunaan layarnya lebih maksimal pada 50% bagian bawah layar. Jadi, dibandingkan harganya yang 1,8 juta kurang 1000, Samsung do a good job mikirin user experience dari seri A10 ini. Layar dari Samsung Galaxy A10 berukuran 6,2 inci dengan resolusi HD Plus 720 x 1520. Desainnya Infinity V dan menggunakan panel TFT PLS. Sampai saat video ini dibikin, baru inilah Samsung Galaxy seri A keluaran 2019 yang tidak menggunakan panel layar Super AMOLED. Tapi warna yang dikeluarin tetap vibrant untuk kelasnya. Di saat gue nonton beberapa YouTuber yang terkenal dengan gradingnya, seperti Peter McKinnon, Matti Happuya, ya nama itu lagi yang keluar gitu ya. Gue tetap masih bisa ngedapetin feel warnanya yang menarik. Walaupun emang untuk masalah ketajaman 720 itu tidak terlalu tajam. Tapi menurut gue itu tergantikan dengan warnanya yang vibrant yang tetap keluar di Samsung Galaxy A10. Kompromi lah. Untuk 1 jutaan, it's okay. Dari sisi baterai, Samsung Galaxy A10 menggunakan baterai 3400 mAh dan hasil tes gue untuk ngecharge menggunakan charger bawaan yang 5 volt 1 ampere itu memerlukan waktu kurang lebih 3 jam 20 menit untuk mengisi daya dari 17% ke 100%. Sementara di sesi ini sendiri, di saat gue menggunakan handphone ini untuk nonton kayak nonton YouTube, Instagraman, dan juga live streaming cukup heavy, ternyata gue bisa mendapatkan baterainya dari Samsung Galaxy A10 ini masih berjalan dengan cukup kuat hingga 1 hari 16 jam standby time-nya. Untuk screen on time-nya gue bisa mendapatkan angka 3 jam 19 menit. Dan dibandingkan dengan baterainya yang 3400 mAh, menurut gue itu performanya lumayan oke. Salah satu kunci hematnya baterai ini bisa jadi loh ya, terletak pada chipsetnya yaitu Exynos 7884B. Dengan menggunakan teknologi octa-core 1,6 GHz dan juga proses fabrikasi 14 nanometer, gue ngerti banget kalau si Exynos 7884B ini bukan satu buah prosesor yang paling wah, tapi di kelasnya ternyata cukup oke. Diterjemahkan ke gaming, gue bisa mendapatkan Samsung Galaxy A10 memiliki rata-rata FPS 29 FPS dengan stabilitas 90% untuk game PUBG. Sementara untuk Mobile Legends, gue bisa mendapatkan Samsung Galaxy A10 stabil di 30 FPS dengan stabilitasnya 97%. Dan mengingat angka ini bukan angka yang mudah didapat, bisa didapetin sama Samsung Galaxy A10 yang harganya itu hanya tanda kutip di 1,8 juta. Menurut gue ini jadi satu buah device yang menarik akhirnya ya. Nambahin sedikit untuk masalah gaming, dengan layarnya yang 6,2 inci ini, Samsung Galaxy A10 cukup responsif untuk main ala gua yang super rookie, cuman main dengan 2 jari dan bukan dengan 4 jari. Terakhir kita mau ngomongin masalah kamera. Samsung Galaxy A10 hanya menggunakan setup 1 kamera belakang dan 1 kamera depan. Apakah ini cukup? Sebenarnya mengingat kebanyakan kamera yang pakai dual kamera itu menggunakan kamera keduanya hanya sebagai depth of field sensor aja, jadi sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi gue agak kangen banget malah sebenarnya sama sensor ultrawide-nya Samsung yang
Biasanya handphone 1 jutaan juga mulai tahun ini sudah mulai disematkan di sana. Jadi, ya kangen. By the way, untuk kamera ini sendiri setup yang dipakai adalah 13 megapiksel dengan bukaan 1,9 untuk kamera belakangnya. Sementara untuk kamera depan menggunakan kamera 5 megapiksel dengan bukaan 2.0. Dan untuk hasil kameranya seperti ini. Dilihat dari hasil fotonya, jika pencahayaan dalam ruangan cukup, Samsung Galaxy A10 bisa menghasilkan gambar yang usable. Sementara untuk warnanya sendiri, hasil yang dikeluarkan menurut mata gue punya warna yang menarik. Saturasinya tidak overpower, bahkan gue bisa bilang cenderung rendah. Untuk hasil videonya seperti ini. Ini hasil kamera belakangnya Samsung Galaxy A10 dan lagi golden hour, jadi kelihatan di sini HDR-nya walaupun nggak yang paling bagus, tapi langitnya kelihatan menarik. Pohonnya masih ada hijaunya sedikit, masih kelihatan ya, walaupun hitungannya cukup gelap. Karena matahari terbenamnya di sana, kalau misalnya kita balik ke arah sini, ini lagi blue hour apa? Sotoy. Warnanya masih oke, dan kalau gue ngeliat dari screen handphone sih, walaupun detailnya nggak yang gimana-gimana dan ketajamannya juga nggak gimana-gimana, tapi cukup asik. Apakah ada stabilizer atau enggak? Kalau ngelihat dari screen handphone doang sih sebenarnya kurang kelihatan ya. Harusnya nggak ada kayaknya, tapi ntar kita akan coba cek pas lagi di komputer gimana hasilnya. Dan pas lagi ngerekam ternyata bisa pindah-pindah, zoom in, zoom out. Oh, ini menarik nih, lumayan nih. Jadi let's say misalkan lo lagi pengen ngambil sesuatu sambil ngerekam, wah ada sesuatu, ayo kita zoom. Wow. Sementara buat hasil kamera belakang, ini kamera belakang, kamera depannya seperti ini. Nah, ini adalah hasil kamera depannya Samsung Galaxy A10 dan lagi bikin ternyata tiba-tiba azan. Jadi ya udah. Kita bikin videonya, kita udahin dulu. Cuman sebenarnya ngeliat di layar warnanya lumayan menarik. Cuman ya udah ada azan. Cabut ya. Bye. Dan itu dia obrolan kita tentang Samsung Galaxy A10. Satu buah device yang sebenarnya cukup menarik akhirnya di mata gue dengan harga 1,8 karena beberapa kelebihan di kelasnya. Nah, jadi itu kata kuncinya ya. Kelebihan di kelasnya. Dan gue juga mau bilang terima kasih buat Samsung yang udah mau kerjasama sama gue kali ini, udah mau memberikan device ini untuk gue review. Dan sebenarnya yang gue ceritain hari ini adalah pengalaman gue menggunakan Samsung Galaxy A10 selama 1 minggu. Tentu kalau misalkan nanti memang ada beberapa hal yang harus gue update, akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah, atau mungkin akan gue taruh di komentar di bawah dan gue pin. Simple, jadi update-update-nya akan ada di sana. Dan kalau misalkan emang lo tertarik untuk membeli Samsung Galaxy A10 ini, gue akan taruh link pembelian di bawah dari beberapa marketplace. Dan itu adalah affiliate link. Jadi kalau misalkan lo beli dari link-link yang gue taruh di bawah, gue akan dapat sedikit komisi. Sedikit, dan itu adalah cara yang baik untuk mensupport channel ini karena emang nggak ada beban biaya apa-apa atau beban biaya lebih untuk lo. So, I guess that was the video for today. Dan satu hal yang pengen gue tahu adalah sebenarnya gimana menurut lo tentang Samsung Galaxy A10. Apakah akan jadi salah satu device yang lo beli? Boleh? Tulis di kolom komentar di bawah kenapa lo pengen beli Samsung Galaxy A10 dan lo akan menggunakannya untuk apa. Karena sebenarnya Samsung Galaxy A10 ini menarik untuk jadi second device, let's say untuk ngejaga nomor, atau mungkin pengen lokasi untuk orang tua atau saudara yang sudah punya keterbatasan penglihatan minus atau plus. Jadi karena layarnya lumayan besar, 6,2 inci, dan secara default One UI juga ikonnya gede-gede dan tulisannya bisa digedein. So yeah, please do cerita sama gue kenapa lo akhirnya memilih Samsung Galaxy A10. Dan kalau misalkan lo suka sama video ini, please do hit like. Kalau nggak suka boleh dislike. And please do hit that subscribe button and turn on notification. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.